Yang terhormat dosen penguji UKM MPPG Darjat tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mas Rifatul Hidayati, SPD SD. Saya merupakan guru SD Darul Ulum, Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Pangurjo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjat tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 dengan mengambil tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga pembelajaran ketiga di kelas 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Yes. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 4, pembelajaran 3, yaitu kebersamaan dalam keluarga. Anak-anak Ibu, apa sudah siap belajarnya untuk hari ini? Siap. Sudah disiapkan ya pensil dan bukunya, kita ikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita bernyanyi bersama ya anak-anak ya. Yuk semuanya semangat. Kawan-kawan, ayo duduk yang Berdoa pagi hari ini dipimpin oleh Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma. Mari teman-teman kita berdoa untuk sahabat oleh Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rokba wabil islami dina wabi muhammadin nabi ya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Sudah. Terima kasih Mbak Rahma. Sayang, semoga dengan berdoa tadi kita semua mendapatkan ilmu yang berkah. Hari ini hadir semua sayang? Hadir Bu. Oke, terima kasih. Nanti jangan lupa anak-anak isi link absen yang sudah Ibu kirim ke grup ya. Iya, Ibu. Ada yang masih ingat dengan peraturan dalam kelas virtual kita? Masih ingat. Coba Bu Iva ingin tahu peraturan kelas virtual yang pertama, Mbak Alia. Sebutkan sayang. Hadir sesuai waktu yang telah ditentukan oleh guru. Terima kasih, hadirnya tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh guru. Jadi kalian datangnya juga tidak boleh terlambat ya anak-anak ya. Meskipun kita dalam kelas virtual, tapi kita harus tetap disiplin ya. Karena kalian harus tertib ya anak-anak Ibu ya.
Nah, anak-anak Ibu, karena keadaan sekarang masih dalam musim pandemi, maka kita dianjurkan harus senantiasa melaksanakan yang namanya 5M. Apa saja 5M itu, Nak? Memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, semua itu kita laksanakan demi apa? Demi menjaga kesehatan badan kita agar kita tetap sehat dan terhindar dari yang namanya virus corona. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, dengan teks bergambar melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menunjukkan ungkapan terima kasih dengan baik. Yang kedua yaitu mampu mengenal berat benda dengan satuan tidak baku. Yang ketiga yaitu mengurutkan benda berdasarkan berat benda. Anak-anak, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, nah Ibu berharap nanti kalian akan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, kita bisa menerapkannya dengan baik ya anak-anak ya, karena kita dalam keadaan sebagai siswa berkewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak hanya di masa kecil, tetapi tua pun juga kita tetap harus menuntut ilmu. Seperti hadis yang dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita, Bu Iva sebagai muslim yang baik, kalian semua sebagai muslim yang baik, kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu. Belajar apa ya anak-anak? Ada yang tahu saya? Berolahraga engklek. Berolahraga engklek. Apa saja yang bisa kita lakukan setelah kita berolahraga engklek? Membantu orang tua. Iya, setelah berolahraga engklek, membersihkan diri ya anak-anak ya. Setelah membersihkan diri, kegiatan kita di rumah kita juga bisa melakukan kegiatan yang lain. Contohnya seperti apa tadi? Membantu orang tua. Karena kita masih dalam belajar dan terus belajar, Bu Iva seringkali mengingatkan kalian untuk senantiasa memupuk rasa nasionalis kita kepada bangsa kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencintai negara kita, dengan cara kita menyanyi terlebih dahulu ya lagu Garuda Pancasila. Bernyanyinya semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak, kalian menyanyinya sungguh luar biasa, hebat ya. Dengan semangat kita menyanyi, semoga menumbuhkan rasa nasionalis kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Ayo membaca. Nah, Ibu Guru mempunyai teks. Coba anak Ibu siapa yang bisa membacakan teks ini sayang? Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tita. Pada hari Minggu, Lani membersihkan kebun bersama ayah dan ibu. Di rumah Lani ada kebun yang sangat luas. Lani mencabut rumput liar, ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Lani senang bisa berkumpul dengan keluarga.
Terima kasih Mbak Tita, sayang. Membacanya sudah lancar ya. Nah, pada teks yang kedua, coba Bu Iva ingin tahu anaknya Ibu yang lancar membaca lagi siapa ya? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Raka. Ibu Bacakan, dan sayang. ayah berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah. Terima kasih Mas Raka, Mbak Tita, terima kasih. Dari teks yang tadi dibacakan oleh Rifta, teks yang ke-1, teks yang kedua, coba Bu Iva tanya, tadi di cerita bergambar tadi, apa yang diceritakan oleh Mas Raka sama Mbak Rifta? Kegiatan keluarga. Iya, kegiatan Dayu dalam rangka membantu orang tua. Si Dayu ini setiap hari Minggu membersihkan kebun bersama ayah dan ibunya. Dari cerita ini, kalian melihat Dayu adalah anak yang apa? Rajin. Yang rajin. Rajin dalam rangka membantu orang tua. Nah, sekarang Bu Iva tanya, apakah kalian rajin membantu orang tua, sayang? Rajin. Alhamdulillah, anaknya Ibu harus sama seperti Dayu. Ketika orang tuanya, ibunya, ayahnya dalam keadaan sibuk, kalian jangan lupa senantiasa juga membantu orangnya ini. Jadi tadi cerita tadi itu adalah namanya cerita bergambar. Kenapa dikatakan bergambar? Karena ada gambarnya anak-anak. Nanti kalian membaca gambar itu menjadi sebuah cerita. Bagaimana? Apa kalian dengan cerita bergambar tadi, sayang? Sudah. Alhamdulillah. Ayo berlatih. Apa yang kamu lakukan saat berbuat salah? Nah, anak-anak, kita sebagai manusia tentu pernah punya salah kepada orang lain. Baik Bu Iva punya salah ke kalian ataupun kalian yang tidak sengaja punya salah sama temannya. Nah, kita sebagai umat manusia yang baik, kita harus mengakui kesalahan kita. Dengan cara apa kita mengakui kesalahan kita kepada orang lain? Minta Meminta maaf. maaf. Jangan segan-segan bila kalian berbuat kesalahan, jangan seenaknya sendiri tidak mau minta maaf. Oh ya, tadi teman saya tak godain saya itu menangis. Ya, seperti kejadiannya Mas Akmal suka mengejek si Amel. Akhirnya Amelnya nangis. Nah, Amel menangis, Akmal juga tidak boleh egois. Akmal harus mengakui kesalahannya. Kenapa Amel menangis? Nah, langsung ketika Bu Guru tanya, ada apa ini Mbak Amel? Kenapa menangis? Saya dipukul sama Mas Akmal, Bu. Nah, Akmal ditanya, tidak Bu, saya tidak pernah mukul. Berarti itu bohong. Kita sebagai manusia harus jujur ya anak-anak ya. Jujur mengakui kesalahan. Bagaimana cara kita meminta maaf? Berilah tanda checklist pada gambar yang sesuai. Nah, kalau kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita lakukan checklist anak-anak. Ya, misalkan seperti Mbak Amel. Coba Mbak Amel, Bu Iva tanya. Mbak Amel kalau mempunyai kesalahan, apakah Mbak Amel minta maaf? Iya, Bu. Iya, minta maaf. Bagaimana caranya bila melakukan kesalahan mengucap apa? Minta maafnya bagaimana, sayang? Maaf. Bu, saya terlambat. Iya, pinter. Maafin aku ya. Maaf ya, Bu, saya terlambat. Berarti pada gambar yang pertama ini kita checklist apa, sayang? Checklist. Checklist. Ayo mengamati. Nah, Bu Iva punya teks tentang keluarganya Udin.
Bu Iva meminta tolong siapa ya yang bisa membacakan ini ya. Silakan. Iya, Mbak Akila, silakan dibaca sayangku. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Bagaimana denganmu? Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Nah, terima kasih ya Mbak Akila. Dari ceritanya Udin, tadi yang dibacakan oleh Mbak Akila, anak-anak, Udin itu sedang pergi bersama keluarganya kemana? Ayo. Kemana anak? Ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Ada siapa saja di gambar situ? Ada ayah, ada ibu, ada Udin. Terus ya, bagaimana dengan kalian ketika keluar rumah, ketika jalan-jalan? Apakah kalian sama dengan yang dilakukan Udin? Saya, Bu. Sama. Ayo bercerita. Tanyakan kepada temanmu apa yang bisa dilakukan dalam membantu orang tua membersihkan rumah. Isi kegiatan mereka di tabel. Diskusikan bersama kelompokmu, presentasikan hasil diskusimu. Nah, anak-anak, nanti Ibu kasih tugas kalian di LKPD 1 ini, kalian menuliskan kegiatan membersihkan rumah. Dari satu teman ke teman yang lain kalian berdiskusi, bercerita. Seperti ceritanya Rahma dengan Akmal kan tidak sama kegiatannya. Atika dengan Mbak Rifta kan tidak sama. Nanti kalian diskusikan. Nanti setelah berdiskusi, kalian presentasikan salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan. Namun sebelum LKPD itu nanti kalian kerjakan, coba kalian diskusikan dengan baik ya anak-anak ya. Kita udah dengar dari ceritanya Mbak Amel. Kegiatan membersihkan rumah apa Mbak Amel? Menyapu rumah, Bu. Menyapu rumah, menyapunya yang bersih ya, biar rumahnya tidak kotor. Berikutnya coba Bu Iva minta Mbak Ina. Memasak. Memasak bersama Mama ya nak ya. Hati-hati kalau memasak. Anak-anak Ibu nanti ini dikerjakan, dipresentasikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Coba saling bertanya Mbak Rahma dengan Mbak Amel, dengan Akila, dengan Rifta. Coba saling tanya, saling menanya ya. Bu kasih waktu 5 menit. Rahma, apa kegiatan di rumahmu? Mencuci piring, Amel. Terima kasih. Iya. Sudah ada yang sudah selesai sepertinya ini. Oh iya, ini ada Mbak Amel sudah selesai ya? Mbak Amel. Iya, Bu. Coba dipresentasikan sayang. Saya Amel, Bu, dari kelompok 2. Akan mempresentasikan kegiatan saya bersama teman-teman dalam rangka membantu membersihkan rumah. 1. Amel menyapu rumah. Saya membantu Mama menyapu setiap sore, Bu. 2. Akmal menyuci mobil. 3. Akila memasak setiap hari Minggu bersama mamanya. 4. Atika menjemur baju. 5. Rahma menyuci piring. 6. Adlan mengelap kaca. Sudah, Bu. Iya, terima kasih atas presentasinya Mbak Amel. Aplaus ya teman-teman buat Mbak Amel semuanya. Nah, ini tadi Mbak Amel sudah dikerjakan sayang. Yang lainnya ditunggu ya sampai jam 4 sore. Ibu berharap kalian tetap mengerjakan ya anak-anak ya. Perhatikan video berikut ini. Ini mari kita belajar tentang
mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan yaitu hammer, buku, krayon, tepak, 2 kantong plastik, 2 tomat, kelereng, dan uang logam. Buku dimasukkan kantong plastik. Kita ukur buku ya sama-sama. 1 buku kita ukur terlebih dahulu dengan menggunakan tomat. Kira-kira berapa ya beratnya? 1, 2, 3. Nah, sudah seimbang? Gimana, sudah seimbang ya? Berarti 1 buku sama dengan 3 tomat. Berat 1 buku sama dengan 3 tomat. Nah, untuk mengukur yang berikutnya, uang logam, ini ya, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita mengukur dari berat 1 buku ini sama dengan 20 uang logam 200. Nah, kalian bisa kan mengukur dengan menggunakan alat satuan baku. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak setelah menyaksikan video Bu Iva? Sudah, Bu. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, yuk perhatikan semuanya. Satuan tidak baku adalah satuan menghasilkan nilai ukuran yang berbeda. Nah, ini coba perhatikan anak-anak. Sedangkan alat ukur berat satuan tidak baku kita bisa menggunakan ada hanger, gantungan baju, alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur berat, yaitu apa? Mas Akmal? Apa Mas Akmal? Mbak Atika, apa sayang alat ukur berat? Buat kelereng uang logam. Sudah, Bu. Pinter. Coba Mbak Atika, terima kasih Mas Akmal. Apa alat ukur kita untuk mengukur berat dengan menggunakan satuan tidak baku? Batu, tomat, kelereng, uang logam. Iya, bisa dengan batu, bisa dengan buah, bisa juga dengan kelereng, atau bisa juga dengan bata. Anak-anak nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, seperti itu ya sayang ya. Yuk semuanya kita ikuti ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, oke. Semangat kan lagi? Iya. Yuk kita belajar lagi. Semoga dengan semangatnya kalian ini kita akan semakin senang belajarnya ya. Adalah tanda checklist untuk benda yang lebih berat. Nah, di sini ada gambar semangka sama apel anak-anak.
Coba Bu Iva pingin tahu Mas Yafi. Apel dengan semangka. Lebih besar mana anak-anak? Semangka. Apel dengan semangka. Lebih besar semangka sayang. Berarti semangka diapakan nak? Diceklik. Apelnya diapakan apelnya? Silang. Ada gambar yang kedua, gambar apa nak? Kucing. Sama gajah. Mana yang lebih berat? Silang. Pada kegiatan ketiga, pilihlah alas kaki yang benar di bawah ini dengan membuat garis. Nah, ini nanti kalian juga kerjakan anak-anak dengan menarik garis dipasangkan. Ya, coba anak ibu, siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Alia. Yang nomor 1 gambar sepatu Bu. Buat bermain bola. Yang nomor 2 gambar sepatu buat Lani berangkat ke sekolah. Yang nomor 3 sepatu renang Bu. Buat Doni berenang. Yang nomor 4 gambar alas sandal Bu. Buat bermain layang-layangan. Iya, terima kasih Mbak Alia. Jadi anak-anak, ini nanti sama seperti yang disebutkan Alia tadi, tapi kalian tarik garisnya, dijodohkan atau dipasangkan ya. Kayak katanya tadi Alia, kalau sandal yang nomor 4 ini dipasangkan dengan nomor 1, berarti ditarik garisnya, Astrid. Gitu aja, ditarik ke gambar anak yang sedang bermain layang-layang. Bisa ya anak-anak ya? LKPD 3. Coba bandingkan benda-benda di sekitarmu. 1. Susunlah benda-benda itu dari yang paling berat ke yang paling ringan. 2. Gunakan alat ukur satuan tidak baku. Kamu bisa mengukur dengan menggunakan uang logam atau kelereng. Lakukan percobaan itu secara mandiri. Cara mengukur benda dengan alat ukur tidak baku yang pertama tadi, siapkan alat. Nanti kalian buat videonya, dikirim ke Bu Guru, lakukan secara mandiri sama seperti yang dipraktekkan Bu Iva tadi. Nah, anak-anak, sampai dari pertama dan terakhir ini, anak-anak kira-kira adakah yang bisa membantu Bu Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini sayang? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Rahma. Tadi kita belajar apa saja ya Mbak Rahma? Coba disimpulkan sayang. Saya Rahma akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita belajar 1. Membaca teks bergambar keluarga Dayu. 2. Kegiatan yang kita lakukan untuk membantu orang tua. 3. Membandingkan berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Dengan menggunakan alat ukur, kelereng, uang logam, dan 2 tomat. Sudah Bu. Iya, terima kasih Mbak Rahma sayang. Pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Alhamdulillah. Terus apakah ada yang ditanyakan dalam materi ini anak-anak yang belum dipahami? Sudah paham semua ya. Kalau masih belum paham, kalian bisa japri Bu Guru menanyakan secara langsung, yaitu materi tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Kalian buka bukunya, dibaca-baca. Sekiranya besok ketika berjumpa dengan Bu Guru, kalian siap untuk belajar. Kerjakan evaluasi yang dari Bu Iva ya, yang saya kirim ke grup, linknya sudah saya kirim. Itu silakan kalian kerjakan anak-anak. Nah, anak-anak Ibu, karena kegiatan belajar kita dari awal tadi sudah dibuka dengan berdoa, maka ditutup pun harus dengan berdoa ya. Coba Bu Iva meminta tolong kepada Mbak Akila, silakan dipimpin berdoanya. Saya berdoa sesudah belajar sayang.
Mari kawan-kawan kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istaudi'uka ma alamtani fardudahu ilayya inda hajati fala tansani ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Mbak Akila ya. Semoga dengan berdoa tadi kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya anak-anak ya. Terima kasih. Ya, Bu Iva mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata Bu Iva yang kurang berkenan di hati anak-anak. Sampai jumpa besok dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia akan mempresentasikan karya saya Adab